Bismillahirrahmanirrahim. Ya tadi pertanyaan saya yang pertama tentang alasan mengapa biksu dan bikuni itu tidak menikah. Nah, yang kedua tentang perbedaan antara candi Hindu dan Buddha itu terletak di mana gitu. Nah, sekian. Ya, silakan ada yang mau jawabnya. Langsung saja. Izin melanjutkan. Tadi jawaban yang antara perbedaan candi agama Hindu sama agama Buddha. Nah, kalau dari fungsinya sendiri, candi Buddha itu tuh dibangun sebagai bentuk pengabdian kepada agamanya gitu dan untuk mendapat ganjaran ya karena untuk ibadah gitu. Sedangkan kalau candi Hindu yang ada di Indonesia tuh dibangun oleh para raja pada masa tersebut gitu. Kalau dari strukturnya itu kita bisa lihat dari bentuk puncak si candi gitu. Kalau misalkan Buddha itu bentuk puncaknya berbentuk kubus dan kalau misalkan Hindu itu bentuknya tuh runcing seperti tabung atau yang biasa disebut dengan amalaka. Ya, silakan yang lainnya. Untuk izin menambahkan. Iya. Jadi kalau yang kenapa biksu itu tidak menikah ya seperti yang sudah dipaparkan oleh pemateri yang lainnya. Jadi kalau di agama Buddha itu kan mereka itu jadi di dalam agama Buddha itu diajarkan kalau manusia itu akan selalu mengalami kelahiran, sakit, usia tua dan kematian. Nah, oleh karena itu keempat hal ini tuh disebabkan karena perbuatan seseorang yang berakar dari nafsu keinginan. Nah, di agama Buddha itu manusia itu diajak untuk melenyapkan nafsu keinginan mereka untuk mencapai pencerahan gitu. Nah, makanya salah satu cara untuk menghilangkan nafsu keinginan tersebut adalah dengan cara tidak menikah. Ya. Satu orang lagi boleh menjawab. Sebagai tambahan sama gambaran konkret aja, kalau misalkan candi untuk Buddha itu bisa dilihat contohnya Candi Borobudur ya, kayak gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan untuk Hindu itu Candi Prambanan. Beda kan ya, Candi Prambanan tuh agak mengkerucut terus runcing atasnya kayak gitu. Kalau Borobudur nggak kayak gitu. Sekian. Ya. Kemudian tadi saya lihat ada yang sudah akan bertanya di chat. Karena itu silakan, sekarang chatnya sudah hilang, sudah kita pindah. Silakan siapa tadi itu, ada 2 atau 3 orang yang akan bertanya, yang belum. Eyah Mindawati. Ya baik, terima kasih Prof untuk kesempatannya. Apakah suara saya terdengar? Ya, cukup bagus. Ya, saya izin bertanya kepada kelompok pemateri terkait dengan tempat suci dan ibadah gitu. Nah, adakah tempat suci yang harus didatangi oleh orang yang memeluk agama Buddha gitu, seperti halnya kalau dalam Islam kan ke Mekah gitu, dalam agama Kristen Yerusalem dan Bethlehem gitu, apakah ada gitu tempat khusus yang harus didatangi? Dan yang kedua terkait dengan ibadah, apakah ada pula ritual atau ketentuan khusus yang harus dilaksanakan sebelum melaksanakan ibadah itu sendiri gitu? Terima kasih. Ya, silakan para penjawab dari grup. Izin menjawab ya. Ya. Kalau tempat suci itu di makalah juga sudah dicantumkan ya, kalau tempat yang untuk dikunjunginya itu ada tempat kelahiran Siddhartha Gautama, kemudian ada tempat Siddhartha Gautama menemukan Buddha, yang ketiga itu tempat penyebaran agama Buddha, dan yang terakhir itu tempat wafatnya Siddhartha Gautama. Nah, tapi kalau nggak bisa atau tidak memungkinkan juga tidak apa-apa gitu. Soalnya di dalam agama Buddha ini lebih mementingkan mengenai melakukan kebaikan gitu.
Oke, ini barangkali ada yang lain atau juga boleh dari penyanggah ya, boleh menjawab. Ya, siapa itu yang mau jawab? Iya, sekalian menambahkan aja sih. Jadi tadi benar ya kata Siva, memang itu juga bukan suatu keutamaan ya untuk datang ke tempat yang ada di India itu kayak gitu. Tapi itu jadi kayak hal yang ya kalau kamu bisa ke sana ya boleh kayak gitu. Tapi kalau enggak pun enggak apa-apa, karena tadi ya fokusnya itu dimanapun kamu berada kayak gitu, selama kamu bisa fokus untuk bermeditasi, nah disitulah kamu bisa beribadah istilahnya mas, seperti itu. Nah untuk ibadahnya orang Buddha sendiri kayak gitu ya, itu biasanya ada kayak hari-hari khususnya itu kayak pas malam, pas ada bulan purnama kayak gitu. Nah di situ tuh kayak umat Buddha tuh diwajibkan kayak membaca kitab-kitabnya lagi, terus juga memperbanyak meditasi kayak gitu. Kalau dari hasil wawancara kami dengan pemuka agama di Vihara Jakarta. Iya, siapa yang termasuk yang akan bertanya silakan saja tulis di chat ya. Namanya biar kita panggil. Tadi itu ini baru Mindawati, saat tadi masih ada sebenarnya yang belum bertanya itu di chat. Ada yang masih ingat siapa atau yang bersangkutan silakan keluar. Sasvetia tadi Pak. Ya, oke, Saset. Silakan. Iya Bapak. Ya. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Di sini yang ingin saya tanyakan itu terkait satu hal yang membuat penasaran gitu ya, terkait meditasi. Jadi sebenarnya meditasi dalam agama Buddha ini apakah boleh dilakukan oleh siapa saja gitu, atau ada sebab tertentu sehingga seseorang itu melakukan meditasi, dan sebenarnya kayak apa ya namanya, mungkin sistematika ya, atau selama meditasi itu sebenarnya yang dilakukan itu apa cuma berdiam diri atau seperti apa gitu. Mohon penjelasannya teman-teman. Iya, silakan. Ada yang menjawabnya. Ini mengenai meditasi ya. Iya, izin menjawab, Prof. Ya. Sebenarnya untuk misalkan berdiam diri kah itu untuk meditasi ya, itu sebenarnya tetap dilantunkan doa-doa gitu ya, sebenarnya tuh panjatan, pujian, serta apa aja yang bisa membuat diri dia meditasi itu bisa mendekatkan diri kepada Tuhannya gitu. Nah, jadi bukan hanya sekedar diem doang gitu, nggak ngapa-ngapain gitu. Sebenarnya itu ya kesana hampir sama sebenarnya kayak kita gitu ya. Kita mungkin berzikir, bersolawat, terus berdoa. Nah, itu sama bermeditasinya mereka itu tidak jauh beda dengan kita gitu. Mungkin seperti itu. Halo? Apa Mia? Ya, siapa lagi? Ya. Izin menambahkan dikit aja. Tadi kan nanya ya meditasi itu dilakukan oleh siapa aja gitu. Jadi meditasi ini tuh nggak hanya dilakukan oleh biksu atau bikini, jadi sama orang biasa pun bisa gitu. Nggak harus ada syaratnya yang boleh melakukan meditasi itu orang ini misalkan, karena kan meditasi itu merupakan salah satu bentuk ibadah atau cara mendekatkan orang Buddha dengan Tuhannya. Gitu. Jadi pasti siapa saja boleh melakukannya. Iya. Saya Prof mau menjawab. Silakan. Halo.
Muhammad Mau Arif. menjawab boleh Prof? Iya, silakan. Kita perlu tahu dulu ya, meditasi itu merupakan praktik relaksasi yang melibatkan pelepasan pikiran dari semua hal yang menarik. Jadi meditasi ini tadi udah dijelaskan juga oleh saudara Cindy Gilani, itu nggak mesti agama-agama tertentu yang bisa meditasi. Bahkan meditasi itu terkadang juga dipakai untuk sistematis olahraga seperti yoga. Itu pasti ada yang namanya meditasi, karena meditasi ini di mana posisi tubuh itu melepaskan seluruh pikiran-pikiran beban di dalam kehidupan dan menuju untuk mencari ketenangan jiwa. Jadi tidak mesti di agama-agama tertentu untuk bisa meditasi. Bahkan di Islam pun bisa meditasi. Karena kan memang melepaskan pikiran-pikiran. Tapi yang langkah lebih baik ya meditasi ini, kalau di dalam agama Islam, sembari melantunkan zikir dan juga menyebut asma Allah. Mungkin seperti itu. Jadi meditasi ini nggak mesti agama. Bahkan pun di olahraga pun ada yang namanya meditasi. Ya, ya kan. Ini ada yang mau bertanya kembali. Sudah ada di sini setelah saya itu Milda. Ya, silakan Milda. Halo, ada Milda? Iya, Prof. Hadir. Silakan. Ya, izin bertanya. Kan kalau misalkan di Islam itu ada makanan yang diharamkan, yaitu babi. Nah, saya pengen tahu apakah Buddha juga ada makanan yang diharamkan. Soalnya waktu itu saya nggak sengaja ngajak teman saya untuk makan bakso. Terus dia nanya, baksonya ini daging apa? Karena kalau misalkan di agama Hindu itu nggak boleh makan daging sapi. Nah, di Buddha ini ada nggak sih? Soalnya saya pengen tahu supaya seandainya saya menemukan teman yang Buddha, saya bisa lebih toleransi ataupun mengetahui apakah ada makanan yang tidak boleh dimakan gitu. Seperti itu. Oke, silakan. Izin menjawab pertanyaannya Milda. Di artikel yang udah di-share sama kelompok 4 tuh ada ya sila-sila agama Buddha. Salah satu isi silanya itu Surameraya, Majapadatana, Veramani, Sikap Pandang, sama Diami. Yang artinya itu saya bertekad akan melatih diri untuk menghindari mengkonsumsi segala zat yang dapat menyebabkan hilangnya kesadaran. Memang tidak spesifik ya dalam agama Buddha itu sendiri, tapi di sini udah kayak dikasih rambu-rambu sesuatu zat konsumsi makanan, minuman yang bisa menyebabkan kesadaran itu yang dihindari, yang harus dihindari oleh agama Buddha. Iya. Masih ada yang mau menambahkan jawabannya dari kelompok penyaji? Izin menambahkan ya. Kalau yang Sifwa temukan di sumber literatur yang lain, kalau di agama Buddha itu di kitabnya tertulis ada 10 jenis daging yang sebaiknya dihindari oleh umat Buddha, yaitu seperti daging manusia, daging gajah, daging kuda, daging anjing, daging ular, daging singa, daging harimau, daging macan tutul, daging beruang, dan juga daging serigala atau hyena gitu. Tapi insya Allah kalau di Indonesia juga nggak bakal ada, ya paling sedikit juga sih yang mengkonsumsi daging-daging tersebut. Jadi insya Allah mah aman gitu. Mau makan bareng temen yang Buddha juga. Ya. Oke. Selanjutnya Saudari Idul Fitri yang mau bertanya. Iya Bapak, terima kasih atas kesempatannya gitu. Yang ingin bertanyakan adalah, kan tadi kan disebutkan, yang beberapa kali pemateri menyebutkan bahwa Buddha itu lebih mengutamakan beramal gitu ya. Nah, amal yang paling tinggi dalam perwujudan toleransi beragama itu apa sih di Buddha gitu? Itu mungkin pertanyaannya Pak. Iya, silakan. Siapa
yang kamu menjawab? Izin menjawab, Prof. Jadi mungkin kalau sepemahaman saya pada saat itu amal yang paling baik itu di mana umat Buddha itu menerapkan Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya Tuhannya gitu di kehidupannya gitu. Jadi sebagai umat Buddha itu harus mengedepankan yang namanya kasih sayang, terus ya sering memberi gitu ya. Jadi menekankan nilai-nilai kehidupan bersosial gitu. Nah, mungkin itu juga yang menjadi nilai tertingginya gitu. Ketika mereka sudah mampu bisa tidak menyakiti orang lain, tidak mengganggu orang lain, bisa hidup berdampingan walaupun berbeda agama ataupun berbeda pemahaman. Nah, itu nilai tertinggi yang saya pahami ketika wawancara tersebut gitu dari narasumber itu ada penekanan gitu kayak yang penting kita tuh bisa kayak menjalin hubungan dengan baik gitu, tapi apa daya kita yang minoritas itu butuh suara yang mayoritas. Nah, itu tuh ada penekanan seperti itu gitu pada saat wawancara. Jadi mereka tuh juga berharap kepada umat muslim supaya bisa menjalin kasih gitu dan ya bisa bertoleransi di di antar umat beragama gitu. Mungkin itu sih. Maaf Prof, masih di mute. Oke. Wah, ini kena klik mute ya. Nah, ini kita akan review sedikit mengenai pertanyaan dan jawaban yang tadi. Terutama ini karena di Buddha itu banyak hal yang harus kita lihat. Bagi Muslim tampaknya banyak yang harus dipelajari dari Buddha ini, ya khususnya karena dari sejarah kita juga di Indonesia, berislam kita sebenarnya lebih dekat kepada berislam seperti yang mayoritas para ulama wali dulu itu mereka menyebarkan Islam ala Buddha itu ya. Kenapa ala Buddha? Tanpa peperangan, tanpa kekayaan, tanpa pemaksaan, bahkan tanpa ngajak ya, tanpa dakwah gitu, ngajak itu banyak penelitian yang memperlihatkan bahwa para wali itu belajar menyebarkan Islam dari Buddha. Nah, ini bagusnya begitu. Kemudian saya melihat juga para kaum muslimin yang sudah sangat dekat kepada Tuhan, kepada Allah, itu belajar mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallahnya melalui zikir-zikirnya itu dengan gaya biksu, dan karena itu juga pakaiannya juga mirip. Kalau sudah sangat dekat kepada Allah itu begitu. Yaitu di waktu kita melaksanakan haji, berhadapan dengan Allah, berihram, berpakaiannya yang serba sangat sederhana, seperti juga kain kafan, sama seperti begitu, yaitu kain ihram, tampaknya ada di situ ya. Kemudian saya ingin menyebutnya bahwa titik temu agama-agama apapun di dunia ini, kalau sudah mendekatkan diri kepada Tuhan,
tertinggi dari masing-masing agama itu ada yang menyebut menuju ke arah Tuhannya itu hampir sama dengan yang ada pada sufinya orang Muslim atau sufinya orang Buddha. Bahkan mungkin puasanya juga demikian. Puasa itu walaupun ada yang dibatasi waktu, ada yang tidak dibatasi waktu, yang paling penting adalah bahwa melepaskan urusan-urusan dengan duniawi, yaitu puasa, begitu, makanan, bahkan kehidupan biologis juga dihindari, kebutuhan biologisnya, sehingga yang di Buddha itu ada yang paling aman barangkali dalam makanan itu di Buddha ya, karena orang Muslim itu sangat dekat dengan Buddha di hal makanan, karena vegetarian, mereka tidak ada hubungannya dengan daging-daging begitu. Karena itu banyak yang vegetarian, pada umumnya vegetarian lah di para biku ya, bikuni gitu, itu vegetarian. Saya juga sempat menemukan hal yang seperti ini karena saya juga ya sudah beberapa tahun, bahkan sudah belasan tahun itu meninggalkan makan daging merah begitu. Sudah waktu bertemu dengan Buddhanya di Jepang itu kita cocok hidup bersama, makan bersama, pesta makan bersama dengan seorang Buddha, itu lebih bagus. Itu orang-orang Buddha memang menyambut orang Islam yang tidak makan daging begitu ya, yang vegetarian, atau mungkin seluruh dunia yang vegetarian begitu. Mereka akan berpesta ria dan merasa mereka dekat dengan dirinya gitu ya. Itu hal yang seperti itu ya terjadi. Karena itu toleransinya yang sangat tinggi gitu. Sangat tinggi itu kalau ada hal-hal yang memang seperti mereka itu bertemu dalam seperti jalinan kasih, seperti saya dikatakan oleh para penyaji tadi. Itu apalagi yang mengenai hubungannya dengan selibat ya. Selibat itu adalah puncaknya dari hubungan ibadah ya, yang meninggalkan kehidupan biologis itu sehingga orang tidak menikah. Itu yang selibat itu begitu. Di Buddha memang di Nasrani ada selibat yang benar-benar kelihatan selibatnya, tapi di dalam Islam tidak tampak selibatnya itu, dan ada pada ajaran tertentu atau aliran tertentu dalam Islam ini tentunya di tarekat atau di tasawuf, seperti yang mengikuti jejaknya Rabi'ah al-Adawiyah begitu. Hanya cintanya kepada Tuhannya karena sibuk dirinya untuk mendekati dan menyebut, bahkan selalu menyatu dengan Allah. Karena itu bagi mereka sulit sekali untuk hidup bersama dalam kesibukan untuk memenuhi kebutuhan biologis, baik makan atau yang lainnya gitu. Nah, karena itu mengurangi makan, mengurangi tidur, mengurangi kebutuhan biologis gitu, bahkan meninggalkan kebutuhan biologis yang sama seperti selibat itu begitu. Karena itu dalam dunia yang paling besar diakui orang begitu, atau dianut orang, yang seperti dilakukan oleh pemimpin tertinggi dari Katolik begitu, Paus itu kan juga selibat ya, yang tidak melakukan dan tidak pernah punya
keluarga gitu ya. Nah, tidak punya hubungan keluarga, dan itu ada kemudian para terpisah juga dengan para biarawatinya juga demikian, tidak sampai tua, tidak melakukan ya pernikahan, dan mereka melakukan kehidupan selibatnya itu begitu. Nah, ini waktu kita juga akan 10 menit lagi sudah diperingatkan akan kembali lagi. Your meeting will end in 10 minutes gitu ya. Ini sudah disebut diperingatkan begitu. Oke. Kita masih ada waktu sebetulnya sampai 8.40 ya. Tapi sekarang baru 8.02 ya. Baru 82 menit. Nah, kita masih atau ya kita tunggu sampai selesai, atau saya keluar aja dulu lah, lebih baik begitu, karena nanti kan 10-40 menit kemudian ya, itu sudah cukup. Saya mau coba keluar dulu, dan nanti 40 menit kemudian jadi bisa kita gunakan lagi, karena 8.40 kita baru akan selesai, jadi pas dihabisi di masa yang ya di waktu ke depan ya. Nah, karena itu saya keluar aja dulu, saya coba untuk keluar dulu.